Halo teman-teman semuanya, aku Larena. Ini adalah video pertama aku di channel YouTube aku. Rencananya di channel YouTube ini aku kepengen buat sharing tentang spiritual, pastinya dengan durasi yang lebih lama ya. Karena biasanya kan kalau di Reels, kalau di TikTok itu terbatas gitu. Di akun YouTube aku ini akan membahas tentang spiritual, tentang healing trauma, tentang penemuan jati diri, tentang bagaimana caranya kita, soul kita, memberdayakan jiwa kita, memberdayakan diri kita ya teman-teman, menjadi healer untuk diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi biar kita nantinya self development, kita nantinya jadi bisa empowering. Karena aku udah nggak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di DM, udah banyak banget, dan memang kadang-kadang aku tuh terbatas ya waktunya untuk membuka sosmed gitu. Jadi ketika aku buka sosmed, aku pasti fokus untuk membagikan informasi, entah itu di story, entah itu di reels gitu ya. Pasti ada beberapa yang aku balas, cuma kan tidak semuanya karena keterbatasan energi, keterbatasan waktu ya. Jadi nanti kedepannya aku kepengen buka kolom pertanyaan Q&A gitu. Istilahnya kita kayak lagi podcast, belajar sama-sama lah. Intinya aku nggak pengen melabeli diri aku sebagai coach, sebagai guru spiritual, apalagi ya, pokoknya kita di sini belajar sama-sama. Nah harapannya semoga mungkin dari teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama di DM yang belum sempat aku balas, bisa aku balas di sini gitu. Mungkin ada teman-teman yang DM dan memiliki keresahan atau pertanyaan yang serupa dengan teman-teman yang menulis di kolom pertanyaan. Oke, beberapa hari lalu aku udah nulis tuh di story Instagram aku ya, pertanyaan seputar spiritual. Aku di sini pilih secara acak dan aku menemukan beberapa pertanyaan yang bagus banget. Nih, aku udah kumpulin. Nanti aku akan tampilkan siapa yang menanyakan. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari New Air Haliza. Oke, ini dari teman aku, si Bobok. Oke, pertanyaan yang bagus banget dari Liza, yang mana dia bertanya, apakah spiritual juga bisa menganalisis minat bakat yang tertanam? Bener nggak kak? Of course. Kenapa begitu? Karena ketika kamu belajar spiritual, ketika kamu sudah menerapkan nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan kamu sehari-hari, maka apa yang terjadi? Otomatis kamu akan melewati fase healing, otomatis kamu akan mulai menyembuhkan luka batin kamu, trauma-trauma kamu. Diibaratkan luka batin dan trauma itu seperti yang namanya lumpur yang mengotori diri kamu. Ibaratkan bakat kamu ini itu kayak perabotan. Contohlah seperti lemari gitu. Lemari kalau misalkan terkena lumpur ya pasti sudah tidak berfungsi, ataupun kalau berfungsi ya pasti akan terhambat. Jadi ketika kamu sudah mulai menjadi seorang spiritualis, kamu sudah mulai membersihkan lumpur trauma kamu, maka lemari itu akan bisa digunakan lagi. Contohnya, seseorang yang tadinya pandai melukis nih, bisa melukis nih. Dari kecil dia udah kelihatan kok kalau gambar bagus. Ketika dia tumbuh dewasa, ya udah itu jadi ditinggalkan seperti hobi atau bakat yang terbengkalai. Karena apa? Dia fokus struggle sama hidupnya dia. Dan lumpur-lumpur ini selalu bikin dia terpeleset. Dia ini ketika mau menggali dirinya itu udah ke-trigger duluan karena luka batinnya. Bakat, minat, terus skill, potensi itu berkaitan dengan jati diri kamu. Kalau kamu orang spiritual, kalau kamu udah menerapkan spiritual, kamu pasti akan mulai tahu siapa diri kamu sebenarnya. Kalau kamu udah mengenal diri kamu, ya pasti kamu akan ingin memberdayakan diri kamu, mengembangkan diri kamu. Yang tadinya kamu jadi males ngapa-ngapain, setelah kamu udah melewati fase healing, yang namanya mental block, limiting belief itu berasal dari luka batin dan trauma atau program buruk belief system yang tertanam di pikiran bawah sadar kamu. Kalau itu udah disingkirkan, udah kelihatan tuh mana bakat yang bisa kamu gali. Kalau kamu sudah membersihkan jiwa, kamu mampu melakukan itu. Ya apalagi fokus kamu itu udah ke situ. Gimana caranya kamu menggali diri kamu, memberdayakan diri kamu. Tadinya udah males melukis, kamu udah mulai belajar lukis lagi. Mungkin kamu belajar otodidak melalui video YouTube, melalui video TikTok. Dan kalau kamu sudah bersih, kalau kamu udah traumanya udah mulai healing, kamu cepet banget nangkepnya. Kamu mulai melukis lagi, dan dari lukisan itu kamu posting, mungkin di sosial media atau di pameran. Kamu ekspresikan diri kamu, bakat kamu. Punya bakat, digali skillnya, diasah skillnya. Apa yang terjadi? Kamu akan jadi orang yang benar-benar mencintai diri kamu. Kamu akan jadi orang yang produktif. Dari situ banyak yang menyukai karya kamu, pengikut kamu bertambah. Karya yang berasal dari hati, yang berasal dari jati diri, itu akan nyampe ke orang lain dengan vibrasi yang sama ketika orang itu mengungkapkan atau mengekspresikan melalui karya. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan cinta, juga sama, sampai ke orang yang melihatnya. Jadi kamu udah mulai nih senang. Mungkin dari situ ada orang yang suka dengan karyamu, kemudian membelinya. Itu juga jadi menghasilkan.
tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Kamu nggak akan tahu hasilnya seperti apa kalau kamu belum mencoba. Jadi itulah kenapa spiritualitas juga bisa menganalisis minat bakat yang tertanam. Bahkan yang mungkin sebelumnya kamu nggak nyangka kamu bisa kayak gitu, ternyata ketika kamu udah healing, kamu udah mulai menanamkan spiritualitas di dalam diri kamu, akan kelihatan semuanya. Makasih untuk pertanyaannya, Kaliza. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Vildiana Dini 88. Apa arti diangkat derajat menurut spiritual? Karena sekarang banyak diartikan kenaikan derajat sama dengan kaya. Pertanyaan yang sangat menarik ya teman-teman. Oke, kenapa banyak sekali orang semoga Tuhan mengangkat derajatnya gitu kan? Kalau kita melihat orang yang tadinya mungkin terpuruk, kemudian menjadi orang yang istilahnya kayak berkecukupan, berkelimpahan, kemudian kita menilai, wah orang itu habis diangkat tuh derajatnya, tuh dia jadi kaya gini gitu kan. Apakah ini pernyataan yang salah? Tidak. Tapi ini bisa dijelaskan. Yang perlu digarisbawahi adalah peningkatan derajat itu sebenarnya lebih tepatnya peningkatan frekuensi, dimensi gitu ya. Itu nggak dinilai dari seberapa banyak materi orang itu, dari berapa harta yang dia miliki, dari berapa kekayaannya. Tapi seseorang dikatakan meningkat derajat kesadarannya. Apanya yang meningkat? Coba. Iya, kebijaksanaannya. Orang yang spiritual, dia tidak akan pernah mau diam saja. Dia akan fokus menggali dirinya berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Mulai memberdayakan dirinya yang tadinya dia mungkin mengabaikan hal itu, kemudian dia mengembangkan. Karena luka batin dan traumanya itu sudah dibersihkan sama dia, emosi negatifnya juga udah mulai dia cleansing. Maka yang terjadi adalah vibrasi yang tinggi yang membuat dia lebih produktif. Dan melakukannya pasti dengan cinta, dengan unconditional, dengan kerelaan, dengan vibrasi happy. Kalau itu sudah terjadi, secara otomatis orang yang meningkat derajat kesadarannya, otomatis dia akan menjadi magnet. Magnet dari apa? Magnet dari hal-hal baik. Apakah tidak ada hal buruk? Ada. Tapi dia tidak menganggap itu hal buruk. Dia menganggap hal itu sebagai pelajaran. Dia udah nggak nerima baik-baiknya aja. Udah menerima semuanya yang terjadi di dalam dirinya. Orang-orang seperti ini, kenapa dia pasti biasanya berkelimpahan dalam segi materi? Ya, nggak hanya materi aja. Sudah pasti aspek-aspek kehidupan lainnya juga mengikuti. Contohnya, dia harmonis mungkin sama pasangannya. Banyak orang-orang baik yang mengelilingi dia. Dia humble. Dia juga suka sharing. Entah itu sharing ilmu, entah itu sharing materi. Yang tampak di orang itu mungkin hanya dari segi hartanya aja. Jadi pertanyaannya tadi, apa arti diangkat derajat menurut spiritual itu diartikan sebagai kaya? Bukan dari situnya, tapi dari kebijaksanaannya. Karena dia sudah berada di frekuensi yang tinggi, otomatis dia akan menjadi magnet kelimpahan. Gak cuma kelimpahan rezeki, tapi kelimpahan cinta, kelimpahan kesehatan, kelimpahan ilmu. Gitu ya Kak, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus banget. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Anto.sc01. Apakah belajar spiritual jika tidak sanggup akan berdampak ke psikologis yang akan terganggu? Terima kasih, jawabannya ya. Ini aku udah pernah singgung sedikit di story Instagram aku. Kalau kita wadahnya belum cukup, kemudian kita terus taruh terus, wadahnya nggak muat. Misalkan ilmu yang baik itu kan harusnya berdampak positif kan untuk kita. Tapi kadang-kadang kesadaran kita belum nyampe ke sana, tapi kita udah paksain untuk mengerti hal itu. Itu yang membuat kita tuh malahan jadi overthinking, malahan jadi serba ketakutan, jadi masuk ke jebakan-jebakan gitu. Yang tadinya ilmu itu baik gitu ya, ilmu ini kebenarannya ini mutlak nih. Tapi ketika seseorang yang menerima itu, kemudian wadahnya belum bersih, dia belum healing, dia belum membersihkan wadah jiwanya dia, alhasil apa? Ya seperti wadah beracun. Ditaruh susu murni, semurni apapun, jadinya akan jadi susu beracun juga. Racun itu yang akan merusak akal dari si orang itu. Jadi, gimana harusnya kalau kita belajar ilmu spiritual? Ya udah ngikutin intuisi aja. Jangan dipaksakan. Kalau kamu belum paham, jangan dipaksakan. Itulah kenapa aku suka sekali bilang kepada followers aku, kalau kamu belum paham, jangan dipaksakan. Yakini apa yang kamu yakini saat ini. Yang kamu anggap benar, yakini itu. Ya, kalau kamu belum mengerti, kalau kamu belum memahami sebuah ilmu, jangan dipaksakan. Amati, pelajari, refleksi diri. Kalau itu belum relevan di kamu, ya sudah, nggak apa-apa. Lepaskan saja. Jadi benar-benar kita hati-hati banget, kita jangan terlalu keras deh sama diri kita ya. Gini-gini, belajar spiritual itu otomatis. Ya, itu otomatis. Kamu akan dituntun sama intuisi kamu. Hari ini kamu tiba-tiba keinget tentang sesuatu gitu. Wah, kemudian kamu buka beranda dan
ada postingan atau kamu lihat di jalan kemudian kamu melihat sebuah quotes yang langsung terkoneksi di dalam diri kamu, itu berarti milik kamu. Tapi kalau kamu masih melihat postingan apa sih ini? Ini bener nggak ya? Ini bener, berarti itu belum relevan. Berarti kamu lepaskan dulu aja. Nanti kalau udah divine timingnya Tuhan, pasti kamu akan nyampe ke ilmu itu. Kalau kamu terus membersihkan jiwa kamu. Dan ilmu yang memang udah kebenaran mutlak ya istilahnya, itu juga akan terimplementasikan dengan benar ya. Jadi apakah belajar spiritual jika tidak sanggup akan berdampak ke psikologis yang akan terganggu? Jawabannya iya. Jadi kamu jangan terlalu keras sama diri kamu. Jangan terlalu memaksakan diri untuk pintar ini, untuk cepet-cepet bisa ini, oke? Pelan-pelan aja. Karena kamu nggak bisa bandingin diri kamu sama orang lain. Dia udah pintar ini kok, aku belum ya. Semua orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Semua orang memiliki journey yang berbeda-beda juga. Mungkin dia udah terlahir di dunia ini, udah berkali-kali kan. Kita tidak ada yang tahu rahasia alam semesta yang jelas. Jangan memaksakan diri, jangan terlalu keras sama diri sendiri, oke? Terima kasih pertanyaannya Kak Anto, ini bagus banget. Oke, ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan di DM aku dan di kolom pertanyaan ini dari Kak Arya F11 _ adakah hadis atau dalil yang bahas tentang kesadaran spiritual? Oke, di sini aku akan ambil dari ayat Al-Quran yang pastinya ini kan ketika tanya tentang hadis dan dalil kan berarti kan dia beragama muslim ya. Berarti aku akan mencarikan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah. Sebelum kita mulai membahas ayat apa saja yang berisikan tentang spiritual dan kesadaran, aku mau menyampaikan sebuah informasi. Ini juga udah pernah aku tulis di story aku, bahwa 90% lebih mungkin 98% ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah dan para nabi-nabi terdahulu itu berkisahkan tentang kesadaran, kebijaksanaan, pengampunan. Tapi sayang sekali di peradaban yang saat ini, justru ajaran agama yang tenar, yang viral, yang paling banyak orang ketahui adalah tentang hukuman, adalah tentang marahnya Allah, marahnya Tuhan gitu, adalah tentang dosa, adalah tentang neraka, tentang hukuman. Itu padahal cuma beberapa persennya aja, 0,2% atau bahkan 1% yang berisikan tentang hukuman. Hukuman itu adalah tentang sebab akibat, yang mana itu juga konsep dari spiritual, beda bahasa aja. Jadi spiritualitas itu adalah melampaui agama-agama. Tujuan kenapa agama itu ada adalah untuk mengantarkan seseorang ke spiritualitas. Oke, aku mau coba bacain, koreksi aku jika aku salah ya. Yang pertama, dari surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini apa artinya? Berarti ketika kamu sedang menghadapi masalah, kamu dinilai mampu untuk melewati itu. Berarti ada pelajaran yang ingin disampaikan. Tetapi orang yang belum berkesadaran, apalagi orang yang membawa trauma, luka inner child, luka batin masa kecil, dia akan benar-benar sangat menderita, bahkan meratapi hidupnya ketika dia sedang dihadapi sebuah masalah. Padahal kamu udah dinilai sanggup nih sama Tuhan. Ketika kamu udah melakukan upaya yang terbaik tapi kamu belum menemukan jalan keluarnya, kamu harus pasrah. Di titik nol itu Tuhan akan kasih pertolongan, dan setelah itu kamu bisa bangkit, mengambil pelajarannya, kemudian melepaskannya. Masalah yang tadinya berat udah kefilter, udah dilebur rasa sakitnya. Yang tersisa apa? Pelajarannya. Ini juga tentang spiritualitas. Oke, aku bacakan satu ayat lagi, yakni surah Al-Hadid ayat 16. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk hati mereka mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran yang tertulis di Al-Quran. Di ayat ini menekankan betapa pentingnya kesadaran dan kebangkitan spiritualitas kita. Untuk kita mengoreksi selama ini kita beribadah doang, apa udah benar-benar terkoneksi sama Tuhan? Apakah hanya cuma gerakan aja tapi kita nggak connect? Ataukah kita beribadah tuh karena masih belum unconditional? Apakah kamu udah menjalani kehidupan ini yang selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan di ajaran agama? Ataukah selama ini kamu hanya melekat pada agama tapi kamu nggak terkoneksi sama Tuhan? Berarti di sini, di ayat ini, apa belum datang kesadaran ke dalam diri kamu? Kapan kamu mau menghadiahi kesadaran untuk diri kamu? Oke, selanjutnya aku mau bacain hadis dari Rasulullah. Berarti ini ucapan Rasulullah yang berisikan tentang kesadaran. Kalian bisa koreksi aku dan tulis di kolom komentar jika memang aku salah ya. Aku sangat menerima itu semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi,
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Wah, ini udah bikin aku merinding bacanya sih. Ini maknanya deep banget. Siapa sih orang-orang yang udah mengenal dirinya sendiri? Yakni orang-orang yang udah ketemu sama diri sejatinya. Yakni orang-orang yang bertemu dengan jati dirinya. Orang yang spiritual pasti akan mengarah ke situ. Dia akan menyelami dirinya sendiri. Dia bukan mencari jati diri di luar, tapi di dalam dirinya. Memasuki ruang-ruang jiwa yang selama ini gak pernah mereka jangkau. Kalau mereka udah tahu siapa dirinya sendiri, ya udah pasti dia akan tahu siapa Tuhannya. Pastinya dia akan semakin cinta kepada Tuhannya. Koneksi yang kuat. Hidupnya ini bahkan akan ngerasa dituntun banget. Dia akan benar-benar tahu mana yang suara Tuhan, mana yang ego. Dia akan menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan tanpa menghakimi. Menghakimi dirinya sendiri, menghakimi orang lain, apalagi menghakimi Tuhan. Berarti kan ini udah nilai yang paling deep, nilai yang paling mendalam banget loh tentang spiritual. Orang kalau belum mencari siapa dirinya sendiri, orang yang belum terkonek dengan higher self-nya dia tidak akan mengenal siapa Tuhannya. Selanjutnya ada satu lagi nih. Ini juga masih hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Allah tidak melihat pada bentuk tubuh dan rupa kalian, tapi dia melihat pada hati dan amal kalian. Wow. Hadis ini pastinya menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah ya, yang mana sebagai Tuhan, yang terpenting adalah kesadaran batin, inner work, kebersihan jiwa kamu, spiritual consciousness. Dan niat seseorang, derajat seseorang bukan dilihat dari berapa banyak hartanya dia, bukan dilihat dari berapa cantiknya atau gantengnya dia, sesempurna apa fisiknya. Enggak, Tuhan enggak melihat itu. Karena itu cuma jasad fisik yang memang juga kita harus rawat, tapi bukan itu goalsnya. Soul. Jadi apa yang penting bagi Tuhan adalah jiwa kita, soul kita. Apakah kita masih suka menilai, menjudge orang? Apakah kita masih suka mengumpat, iri dengki, membenci orang, menjatuhkan orang? Apakah kita masih merendahkan diri kita sendiri? Tuhan melihatnya dari situ. Dan bagaimana niat kamu untuk kehidupan ini? Itu yang Tuhan nilai. Jadi ternyata kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, ayat dari semua Alkitab itu berisikan tentang kesadaran. Karena agama diciptakan memang untuk mengantarkan kita pada spiritualitas, kepada Tuhan. Tapi banyak orang berhenti di agama. Mereka melekatnya sama agama. Ibaratkan kayak gini, masih ribut agama mana yang paling benar, masih mendebatkan agama siapa yang sesat, jalan siapa yang sesat. Kalau kamu masih di situ berarti kamu masih di dualitas. Aku sering sampaikan ini. Kalau kamu masih di dualitas berarti kamu masih di 3D level of consciousness, belum melampaui, belum lihat dari atas. Tugas kita sama-sama gimana caranya menghadiahi diri kita dengan kesadaran. Awalnya memang susah. Karena apa? Ketika kamu ingin mengubah hidup kamu jauh lebih baik, pastinya kamu pengen jauh lebih baik kan hidupnya. Kamu pengen mendapatkan ketenangan batin kan, ketenangan sejati, kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati apakah dalam 24 jam kamu nyengir terus? Apakah kamu dalam 1 tahun kamu happy terus? Bukan itu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah ketika kamu sudah menerima utuh kehidupan kamu. Kamu udah memeluk semuanya. Itu adalah kebahagiaan sejati. Oke, tuh kan satu video aja pembahasannya lumayan lama ya, karena memang aku sangat detail orangnya. Karena ketika aku mengantarkan sebuah pemahaman ke teman-teman, aku tuh kepengennya pelan-pelan menggunakan berbagai analogi biar bisa nangkep gitu kalian. Jadi sepertinya untuk video kali ini udah jangan panjang-panjang dulu, takut kalian mabok nanti jadinya, mabok ilmu ya. Next kita bahas lagi, kita cari pertanyaan lagi dari teman-teman yang mungkin juga terkoneksi untuk kalian. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah mau nonton video pertama aku ini. Maafin aku kalau misalkan masih belum bagus kualitas videonya ya, masih bener-bener apa adanya banget. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Please forgive me, thank you, and I love you. Bye.